Saya share screen dulu ya. Share screen dulu. Mana ya ini ya? Ya. Nah, ini dia. Udah muncul kah screen-nya? Sebentar. Sudah ya. Oke. Nah, bunda-bunda, saya manggilnya Bapak Ibu aja ya mungkin ya. Mungkin ada ayahnya juga yang menyimak gitu, tapi menggunakan satu Zoom nggak apa-apa ya. Nah ya bunda semua, kemarin saya sempat mengawali kan bahwa pembahasan ini bahwa pembahasan ini nanti mungkin akan berkaitan dengan sebuah pernyataan yang mungkin kita sering dengar ya, yaitu orang tua tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu ada pada orang tuanya. Halo. Halo. Nah, ada pada orang tuanya gitu untuk memastikan pendidikan terhadap anak itu bolanya gitu ada dipegang oleh orang tuanya, dan mungkin sebagian dari kita juga setuju terhadap hal ini gitu. Terhadap setuju, tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan. Nah, dan saya juga di beberapa tahun ini, termasuk juga ketika dulu masih di sekolah, muncul juga tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana gitu, piye gitu. Karena sebagian ada yang berpikir bahwa ketika tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh orang tua, kemudian si anak dimasukkan ditarik dari sekolah. Tarik dari sekolah di rumah dan sepenuhnya di dalam hal pengajaran ataupun pelatihan, semuanya pokoknya ada di orang tua gitu. Tapi kemudian ada juga yang berpikir, loh justru saya masukin anak ke sekolah itu sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk memastikan pendidikan si anak ini terpenuhi katanya gitu. Nah, ada yang berpikir begitu. Ada juga yang di tengah-tengah, nggak, saya narik anak saya ke rumah, tapi kemudian beberapa pelajaran di outsource lah kayak gitu. Dikasih juga, ditempatkan juga bekerja sama, bermitra juga dengan yang lain. Bermitra juga dengan yang lain, kemudian bekerja sama dengan yang lain dan di outsource juga ke yang lain gitu. Jadi nggak sepenuhnya dengan saya. Nah, gitu ya. Jadi banyak nih kemudian bentuknya gitu, dan seperti apa sih sebenarnya Eee, proses atau dalam hal pelaksanaannya, pendidikan yang utama itu ada di orang tua itu, gitu. Nah, kemudian saya belajar tuh kan, kemudian ada, ketemulah salah satu istilah, yaitu coach gitu ya. Nah, yang menurut saya, oh ini loh, sepertinya nanti juga dari hasil paparan ini boleh banget gitu ya, ini arguable untuk misalkan nanti ayah bunda juga misalkan, wah saya kayaknya nggak setuju Kak, wah kayaknya nggak bisa nih, wah kayaknya gitu ya, boleh boleh banget gitu. Dan menurut saya dalam penemuan itu, oh ini nih bentuk aplikasi atau implementasi daripada pendidikan itu yang utama ada di orang tua gitu. Nah, yaitu adalah dengan cara si orang tua menjadi seorang coach gitu. Nah, seperti apa sih emang, parent as a coach itu? Mari kita, eee, simak atau mari kita diskusikan bareng-bareng di Zoom kali ini, gitu sih. Bentar ya, ada masih beberapa yang masuk. Nah, oke. Kejauhan. Nah, ini mungkin perkenalan terlebih dahulu, nama saya Budiana Dwinata, biasa dipanggil Kak Budi. Saat ini saya aktif dalam, mendampingi remaja ya, nge-coaching remaja dan nge-coaching yang lain juga, ada beberapa bukan hanya remaja. Terus kemudian saat ini saya menjalankan sebuah, lembaga pelatihan atau lembaga kursus lah bisa dibilang begitu, namanya Tala Kembara. Dan si lembaga kursus ini, Mmm, kalau mungkin, ayah bunda lebih familiar dengan lembaga kursus katakanlah Ganesha Operation gitu ya, itu lebih ke mata pelajaran kalau GO. Terus ada Purwacaraka, itu lebih ke skill musik di sana. Ada SSB, sekolah sepak bola,
Itu lebih ke skill juga keterampilan sepak bola. Nah, lalu Talak Hembara ini adalah lembaga kursus yang lebih ke life skill-nya. Nah, lebih ke ngajarin atau mengasah life skill-nya untuk remaja-remaja gitu. Begitu ya. Ini nomor saya, barangkali perlu boleh silakan hubungi. Ini juga email saya gitu. Sip, langsung masuk aja. Saya mulai dari sebuah pertanyaan yang ini sebenarnya udah pernah dibahas juga di Zoom sebelumnya nih. Pertanyaannya itu adalah, apa itu pendidikan? Menurut ayah bunda yang hadir di sini, apa itu pendidikan? Ayo, mari kita berdiskusi. Apa sih pendidikan itu? Boleh langsung di unmute, nggak masalah ya. Langsung aja disampaikan gitu. Boleh banget. Biar kita bisa berdiskusi. Ini nggak ada benar salah ya. Tenang aja gitu. Kalau menurut saya ini Kak, kalau menurut saya ini. Gitu. Kemarin kan saya sempat tuh ya di grup tuh kan. Sebenarnya pendidikan yang utama orang tua, yang pendidikan utama anak ada pada orang tua itu maksudnya seperti apa sih orang tua sebagai pendidik itu? Gitu. Itu kan saya kemarin sempat tanyain tuh di grup dan ada beberapa yang menjawab ya. Nah, mari kita diskusikan kembali. Jadi sebenarnya apa itu pendidikan? Halo? Halo? Kok sepi ya? Halo? Oke, ini ada nih di chat nih ya dari Bunda Cici nih. Bahwa pendidikan itu adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan habits. Wow. Oke. Sip, makasih Bunda Cici. Oke ya. Proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan habits. Nah, kata Bunda Ili, apa ya kemarin dulu lupa. Wah, ayo apa loh? Nih ujian nih ditanyain nih. Ditanyain nih Bun nih, apa loh pendidikan itu? Kata kuncinya deh. Barangkali ingat kata kuncinya apa? Kata kuncinya deh. Hadir Bun. Kak, Lia Biki. Hadir. Nah, gimana Bun? Pendidikan itu Pendidikan adalah, ini nggak ada benar nggak ada salah kan? santai, bebas. Usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik rohani maupun jasmani. Oke, mantap. Thank you Bunda Lia. Adalah usaha untuk mengembangkan tadi itu apa? Kepribadian ya? Kepribadian Membina dan mengembangkan. membina dan mengembangkan entah itu rohaninya atau jasmaninya. Wah. Siap. Thank you Bunda Lia. Nah, ini dari Bunda Hestika nih ya di chat ya. Proses bagaimana orang tua menanamkan adab, menumbuhkan fitrah dan mengajarkan ilmu yang penting katanya. Wah. Wow, ini dari Bunda Hestika. Thank you Bunda Hestika, proses dalam menanamkan adab. Menumbuhkan fitrah dan mengajarkan ilmu yang penting. Saya jadi penasaran sebenarnya ilmu yang penting itu kayak gimana ya, Bun? Maaf ya, jahil ditanyain. Ilmu yang penting itu kayak gimana, Bun? Boleh dong di-unmute mungkin diceritain. Terima kasih Kak Budi. Menurut saya ilmu yang penting itu seperti ilmu tentang Allah, tentang Islam yang basic gitu yang harus anak-anak tahu gitu maksudnya. Oke, ilmu tentang ilmu akidah gitu ya. Ilmu tentang Islam. Iya gitu Kak. Thank you Bunda Hestika. Terima kasih. Oke, saya lanjut baca lagi deh. Dari Bunda Bening katanya proses menumbuh kembangkan banyak aspek. Wah, proses menumbuh kembangkan banyak aspek. Sip. Thank you. Terus kemudian dari Bunda Audia, proses perubahan sikap, perilaku, pokoknya baik lahir ataupun batin seseorang yang lebih baik melalui
Pokoknya baik lahir ataupun batin seseorang yang lebih baik melalui beberapa metode tertentu, misalnya pengajaran gitu. Nih, Kak Budi kepo, waduh. Iya memang. Kenapa? Nah, kata kuncinya perubahan kayaknya. Kata Bunda Laili kata kuncinya perubahan katanya. Terus dari Bunda Cici, ilmu yang penting itu ilmu yang manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia saat hidup sampai mati. Wah. Nah, berarti mungkin kalau dikaitannya tadi dengan dari Bunda Hestika, keberlangsungan dalam hidup saat hidup sampai mati itu yaitu ilmu dalam hal mengenal Allah gitu ya, ilmu tauhid dan ilmu keislaman gitu. Nah, dan ini mungkin bisa jadi beda-beda ya, ilmu-ilmu yang penting untuk dimiliki oleh anak itu. Oke, thank you banget jawaban-jawabannya Bunda-bunda semua. Nah, saya coba ngambil referensi dari yang gampang aja lah, yaitu ngambil dari sistem pendidikan nasional, pengertian definisi pendidikan menurut negara kita gitu. Di sini katanya, pendidikan menurut negara kita itu adalah usaha sadar dan terencana. Nah, kata kuncinya ada di sini nih. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat. Gitu. Nah, dari pengertian ini, ayah bunda semua, saya kemudian mengambil satu intisari nih. Ya, ngambil satu intisari bahwa definisi daripada pendidikan itu intisarinya adalah ini, menumbuhkan. Ya, di sini nih intisarinya ada di kata ini. Boleh mengatakan menumbuhkan atau boleh juga mengembangkan ya, ada di sini. Nah, boleh mengembangkan, boleh juga menumbuhkan. Kata kuncinya di sini. Segala suatu upaya apapun itu yang dilakukan, yang itu bertujuan untuk menumbuhkan. Pertanyaannya, menumbuhkan apanya? Terserah. Bisa jadi apa aja. Entah itu kekuatan spiritual, keagamaannya, pengendalian dirinya gitu ya, atau kecerdasan, atau pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan, saintis gitu, atau mungkin life skill, keterampilan gitu ya, sikap, apapun itu yang ditumbuhkannya gitu. Yang ditumbuhkannya apapun itu. Nah, ketika kemudian ditarik menjadi sebuah pernyataan bahwa orang tua itu sebenarnya adalah pendidik yang utama dalam hal kepada anaknya, artinya saya ngambil kesimpulan ya, ini silakan debatable. Artinya berarti orang tua itu bertanggung jawab secara penuh dan memerhatikan secara penuh bagaimana anaknya bertumbuh. Bagaimana anaknya bertumbuh. Jadi itu tuh ada bolanya itu, anaknya itu bertumbuh atau enggaknya itu, bolanya itu dipegang oleh orang tua berarti. Ketika si pendidikan itu ada pada ada pada tanggung jawab penuh ada pada orang tua. Nah, ketika kemudian seorang tua itu memilih untuk, oke, saya masukin anak saya ke sekolah. Masukin anak saya ke sekolah nih, blus gitu ya. Kemudian cari sekolah yang menurut orang tua ini terbaik, kemudian dimasukkanlah. Nah, ketika disebutkan tanggung jawab secara penuh itu ada orang tua, nah berarti berarti si anak bertumbuh atau enggak di sekolah itu sepenuhnya sebenarnya tanggung jawabnya ada di orang tuanya sendiri yang benar-benar memerhatikan, memastikan anaknya bertumbuh. Bukan seperti ini. Nih saya masukin ke sekolah dan nggak mau tahu, terus sudah beres saja. Kan kayak gitu. Nggak mau tahu harus beres. Misal gitu ya. Misal. Ini saya masukin pesantren, nggak mau tahu, goalnya adalah dia hafal 30 juz gitu. Atau juz 30 lah. Dia masukin pesantren, dia harus hafal juz 30, itu goalnya. Gitu. Dan kemudian ketika dimasukin itu, udah aja lost gitu.
tidak dimonitor, tidak dipastikan kemudian keperluannya terpenuhi, tidak dipastikan kemudian selama di sana seperti apa proses penghafalannya kayak gitu. Nah, itu berarti bertumbuh atau enggaknya itu, ini artinya berarti bertumbuh dari yang sebelumnya nggak hafal menjadi hafal ya. Nah, berarti bertumbuhnya itu si orang tua benar-benar ngelos tuh. Masuknya di pesantren dengan nggak mau tahu pulang-pulang harus sudah hafal. Nah, ini artinya menurut saya berarti makna daripada pendidikan yang utama itu tanggung jawab orang tua itu berarti tidak dijalankan gitu. Itu menurut saya loh ya. Gitu. Ada pendapat lain nggak? Atau ada pertanyaan mungkin dari sini? Pertanyaannya misal gini ya, ada sebuah pertanyaan. Ditumbuhkannya ke mana, Kak? Ke arah mana ditumbuhkannya? Terserah. Kembali ke value yang masing-masing dipegang gitu. Atau mungkin punya visi tersendiri, punya goal tersendiri dalam kehidupannya gitu ya. Orang tua yang kemudian diterapkan itu ke apa namanya? Ke keluarga gitu ya. Mulai dari visi orang tua kemudian diterapin jadi visi keluarga. Ditumbuhkannya saya mau ke arah sana, ya boleh. Itu kemudian jadi terlepas daripada ya masing-masing dan individu punya goalnya masing-masing. Saya ingin ditumbuhkannya ke arah sini, saya ingin ditumbuhkannya ke arah sini, itu kemudian terserah. Nah, ketika dimasukin ke sekolah, sekolah itu udah punya standarnya masing-masing kan nanti lulusannya itu harus seperti apa outcome-nya. Nah, berarti kita udah sepakat buat masukin ke dia dan sejalan gitu dengan arah di mana arah kemana ditumbuhkannya si anak ini ketika dimasukin ke sekolah. Gitu. Karena sekolah itu biasanya udah punya, dimasukin ngikutin sekolah negeri misalkan gitu. Nah, itu kan sekolah negeri udah ada arah kan, mau ke arah mana tuh si siswa itu ditumbuhkan menurut negara. Berarti kita menyetujui untuk menumbuhkan ke arah sana. Gitu, dan kita sepakat. Kayak begitu. Kalaupun misalkan mau ditarik di rumah aja sendirian gitu ya. Di rumah aja sendirian biar biar full pendidikannya di orang tua. Berarti itu artinya ketika ditarik ke rumah full ditumbuhkannya oleh orang tua gitu. Ke arah mana? Ya sesuai kemudian yang disepakati oleh orang tua dan anak. Kalau misalkan orang tua dan anaknya udah bisa berdialog gitu ya, kemudian bisa jadi goalnya disepakati kayak gitu. Itu menurut saya loh ya. Ada dari sini sampai sini aja dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh langsung di unmute, boleh gitu ya. Atau apa namanya di chat boleh juga. Halo? Apa jangan-jangan kurang jelas ya saya menyampaikan ya? Monggo ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Atau mungkin gini saya mau bertanya, sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan? Sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan ini? Ah, dari Bunda Yuni sepakat ya. Dari Bunda Cici juga sepakat. Oke. Nah, Bunda Tina juga sepakat. Nah, kalau kata Bunda Fitri, Bunda Fitri bertanya, jadi pendidikan itu adalah proses menumbuhkan rasa ingin tahu anak dan orang tua sebagai pendamping ya. Bisa jadi apa saja. Yang ditumbuhkan rasa ingin tahunya bisa gitu. Misalkan ada sesuatu yang ditumbuhkan tanpa harus ada rasa ingin tahu dulu. Ada. Misal di Sunda itu di Jawa juga ada sih ya. Ada budaya ketika ngelewatin orang, ada orang lagi duduk-duduk gitu terus kita lewat, kita bilang permisi atau kalau di Sunda itu punten gitu. Itu kadang
sebagai orang tua, kita dari kecil itu udah coba menumbuhkan sikap sopan santunnya itu kepada anak dengan cara, kalau lewat itu bilang permisi. Itu tanpa ada rasa ingin tahu, kadang kita udah langsung ngajarin gitu. Jadi yang ditumbuhkannya ini bisa jadi apa saja. Apakah kemudian itu caranya dengan menghadirkan dulu rasa ingin tahunya? Boleh, ditumbuhkan dulu rasa ingin tahunya gitu ya. Terus kemudian kita kasih tahu, boleh. Jadi kata menumbuhkan ini spektrumnya luas. Bisa diterapin ke mana saja gitu. Kalau untuk pesantren, oke. Gitu ya, sorry saya lepas fokus. Gitu jadi Bunda Fitri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah dari Bunda Audien ya, kalau untuk pesantren jarang pulang dan harus ikut sistem pesantren, bagaimana waktu tersisa saat pulang saja? Pertanyaannya, setuju nggak? Pertanyaannya gini, ketika Bunda memilihkan pesantren untuk anak, Bunda tanya dulu nggak tujuan daripada pendidikan di pesantren ini apa? Outcome-nya apa? Sempat ditanyain itu nggak? Nanti biasanya nanti biasanya setiap pesantren punya visinya sendiri tuh. Di pesantren kami itu anaknya mau gimana nantinya selepas dari lulus itu mau seperti apa harapannya outcome-nya. Nah, sempat tanya itu dulu nggak? Nah kemudian ketika sempat tanya itu, pertanyaan berikutnya adalah ketika itu disampaikan setuju nggak kita untuk ikut ditumbuhkan ke arah sana? Kalau setuju ya nggak apa-apa. Nah tapi betul tadi ada pertanyaan, terus nanti pas pulang gimana nih? Terus kalau kita misalkan, kan kita juga tetap punya tanggung jawab penuh nih dalam mendidik, nah terus pas pulang gimana tuh? Nah, itu sebenarnya yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang kemudian saya, menangkap bahwa, ini nih menurut saya tuh, implementasi daripada orang tua sebagai pendidik itu, gitu. Kak, nanya dong. Boleh boleh boleh. Ini kan proses untuk tumbuh kembang anak ya, Betul secara jasmani dan rohani tentunya. betul. Kemudian ada nggak sih sebenarnya pembagian ada sekian aspek misalnya gitu, yang harus kita tumbuhkan di anak-anak kita. Kemudian kalau memang ada pembagiannya misalnya sekian aspek nih, aspek apanya dulu nih gitu. Nah itu pemilihan ini yang aspek ini lebih penting dari aspek B lebih penting dari aspek C gitu, ada nggak Kak? Makasih, maaf. Oke. Dari yang sepemahaman saya, itu banyak banget model-model dalam hal pendidikan yang bisa kita ambil. Dan itu biasanya beda-beda aspek-aspeknya itu. Katakanlah gini, fitrah base ya dari almarhum Ustadz Hari, itu beliau udah ada aspek-aspeknya yang harus ditumbuhin tuh. Ada 8 fitrah kalau nggak salah. Ada 8 fitrah itu yang kemudian itu harus ditumbuhin. Nah, model pendidikan yang lain itu ada lagi, beda lagi gitu. Itu ada lagi, beda lagi. Model yang lain beda lagi. Nah, kalau dalam pendidikan di sekolah negeri itu ada juga, ada namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar gitu. Itu jadi ada kompetensi yang harus dikejar. Jadi bentuk-bentuk pembelajaran yang ada di sekolah itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi inti itu. Dalam setiap pembelajaran itu ada. Atau misalkan mau bikin sendiri nih, boleh. Mau bikin sendiri boleh. Karena gini, kenapa saya katakan gini? Karena biasanya nanti tiap orang itu akan beda-beda. Akan beda-beda. Katakanlah gini, saya tidak bisa mengatakan harus ada satu aspek yang sama dimiliki antara yang pertama si keluarga ini punya value memegang keagamaan Islam, sama yang satunya lagi keluarga ini memang memegang value yang bukan Islam. Katakanlah agama yang lain. Itu mereka pasti punya aspek tersendiri dalam hal menumbuhkan entah itu jasmani atau rohaninya gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau hal ini itu akan dikembalikan lagi kepada orang tua gitu. Nah, kalau misalkan bingung, wah bingung kan saya nggak tahu, justru ikutin aja yang ada gitu. Ikutin aja dulu yang ada. Misal
ada fitrah base, ada FBE gitu ya, fitrah base, ikutin aja dulu itu. Tapi bukan berarti nanti harus sepenuhnya bisa ikut, boleh misalkan, oh kayaknya aku mah harus nambahin ini deh, kayaknya aku harus nambahin ini, itu boleh. Kayak gitu. Ya, kalau bingung ya, gitu kalau bingung. Tapi kalau misalkan udah ketemu, ini nih poin-poin yang menurut dalam keluarga saya ini aspek-aspek yang fundamental harus dimiliki tiap anak nih, itu boleh, gitu. Karena gini, ada yang kemudian keluarga yang saya pernah ngobrol pada waktu itu, anaknya ini, punya itu seorang seorang tokoh lah ya di Bandung itu, seorang tokoh, beliau itu pernah jadi seorang DPR juga. Nah si seorang DPR ini pernah ngobrol sama saya, "Kak, anak saya ini meskipun anaknya perempuan, meskipun pada akhirnya nanti dia akan dibawa oleh suaminya dan meskipun anak saya ini, apa namanya, tidak mau berbisnis pada akhirnya, tapi sejak kecil saya akan ngajarin dia buat bisnis. Bukan harus memiliki bisnis katanya, tapi supaya dia bisa, menguasai cara-cara berpikir orang-orang yang berbisnis katanya gitu. Dan apakah itu harus diterapkan ke keluarga yang lain? Enggak juga gitu, enggak masalah gitu ya. Itu saya pernah ngobrol kayak gitu. Jadi, dia itu kemudian si orang tua ini mendidik anaknya untuk bisa, menjalankan sebuah bisnis sekalipun anaknya nggak suka gitu. Dan itu juga karena goalnya bukan harus punya bisnis, goalnya adalah supaya bisa punya cara berpikir orang-orang yang berbisnis, atau mungkin yang dia maksud sebenarnya bukan cara berpikir orang berbisnis, tapi lebih ke punya jiwa entrepreneurship, tujuannya untuk itu. Maka, si orang tua ini mencoba untuk memberikan project-project bisnis ke anaknya, sekalipun anaknya perempuan, sekalipun nantinya nggak akan menjalankan bisnis juga gitu. Nah, hal itu tidak bisa diterapkan di keluarga yang lain tentunya, karena mungkin keluarga yang lain punya tujuan tersendiri gitu, gitu Bun. Begitu ya, jadi menurut saya ya, jadi aspek apa aja, yaitu kembali lagi ke value-nya dari si keluarga sendiri, gitu. Kalau bingung, kayaknya saya belum punya value, ya udah ikutin yang ada aja dulu, sambil dikit-dikit coba ngegali ke dalam, terus kemudian nanti mudah-mudahan ketemu, gitu. Karena nggak semua juga, nanti 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 kasihan juga kalau misalkan, "Oh ini harus ngikutin value dari keluarga nih," akhirnya, stop nih, kita harus nyari dulu value nih dan wah akhirnya yang lain di-stop dulu, jadi nggak ada proses pembelajaran juga atau nggak ada proses pendidikan juga, malah sibuk nyari value dan itu nggak ketemu-ketemu gitu ya, kan sayang juga gitu. Itu saran saya lah ya, saran saya. Karena biasanya untuk bisa ketemu value itu nggak sebentar sih, gitu. Gitu Bun. Mudah-mudahan membantu. Oke, saya baca chat lagi ya. Bagaimana menumbuhkan rasa semangat anak supaya lebih rajin dalam hafalan Qur'annya atau pendidikan sekolahnya? Udah, mungkin ini kita bisa bahas di pertemuan lainnya, tapi kalaupun nanti terjawab dalam pertemuan ini, ya mudah-mudahan itu terjawab atau mungkin nanti kita bisa coba tempel-tempelin lah ya gitu ke materi yang saya sampaikan ini. Nah, Bunda Yuni, kalau goalnya nggak tercapai padahal orang tua ikut memotoring gimana? Nah, itu dia. Itu dia. Nanti akan terbahas dalam hal ini. Nanti kita bahas. Oke. Kita sepakat ya bahwa orang tua menjadi tanggung jawab atau pendidik utama dalam hal dalam pendidikan anaknya itu artinya adalah si orang tua itu bertanggung jawab secara penuh dan dia juga yang memastikan secara penuh apakah anaknya bertumbuh atau tidak. Gitu ya. Makna daripada menurut saya daripada orang tua sebagai pendidik itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasinya? Nah, bagaimana implementasinya? Yaitu menurut saya menjadi parent as a coach. Menjadi parent as a coach. Nah, kita coba masuk slide berikutnya.
By the way, di sini ada yang pernah dengar nggak sih istilah coach itu? Dan seperti apa sih coaching itu, kayak gimana sih? Dan apa yang mungkin ayah bunda ketahui tentang coach dan mengcoaching gitu? Coaching itu apa? Coach itu apa? Barangkali ada yang pernah dengar gitu, coaching itu apa dan coach itu apa? Coach itu pelatih katanya gitu ya. Membimbing dari Bunda Hestika. Atau mungkin di sini ada yang suami atau mungkin memang seorang profesional coach gitu mungkin. Nah, apa yang diketahui gitu ya. Coach itu mengarahkan, coach itu melatih kata ya, coaching itu. Terus coaching itu melatih pendamping, pembimbing. Katanya, oke, pembimbing. Sampai goalnya tercapai. Oke. Oke, gini. Oke, terima kasih ya bunda-bunda semua yang sudah membantu menjawab. Oke, begini. Dalam hal pembelajaran, entah itu pembelajaran di sekolah ataupun di rumah, dalam sebuah pendidikan gitu ya, entah itu di sekolah ataupun di rumah ataupun dimanapun itu, pasti yang pertama itu ada goalnya dulu. Dan setiap manusia pasti memiliki sebuah goal, memiliki sebuah tujuan. Gitu. Dan goal itu adalah konsekuensi dari sebuah perilaku. Oke, pelan-pelan ya. Goal itu adalah sebuah konsekuensi dari perilaku. Jadi artinya kalau kita melakukan ini, maka kita akan menghasilkan ini. Goal itu hasil. Bisa dibilang hasil. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Dan kalau kita melakukan yang tidak sesuai dengan tujuan, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang lain. Contoh. Contoh Gojek lah. Ya, Gojek yang paling sederhana. Nah, ayah bunda semua pasti tahu di sini tentang Gojek itu. Gojek itu punya setiap drivernya punya goal. Yaitu goalnya itu adalah harus bisa memberikan servis yang excellent buat penumpangnya. Harus bisa memuaskan pelanggan seorang driver itu. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari dapat bintang 5. Dilihatnya dari dapat bintang 5. Nah, goalnya itu adalah itu. Driver Gojek itu harus bisa dapat bintang 5. Gitu ya, goalnya itu. Nah, apa yang harus dia lakukan supaya dapat bintang 5? Dari penumpangnya. Coba. Apa yang harus dia lakukan supaya dapat bintang 5? Contoh. Yang harus dilakukan oleh seorang driver Gojek supaya dapat bintang 5 adalah dia harus ramah. Nah, kalau kata Bunda Fitri di chat nih, good attitude. Good attitude ya. Good attitude itu kayak gimana contoh perilakunya? Kayak gimana contoh perilakunya? Apa yang harus dilakukan yang itu tuh menunjukkan good attitude gitu? Apa sih namanya itu kemarin?
Apa tuh, Bun? Good attitude itu kayak gimana? Bertutur kata yang baik. Oke, bertutur kata yang baik. Sip. Nah, itu kelihatan kan ya? Bertutur kata yang baik itu adalah sebuah perilaku yang kelihatan kan? Kita dapat mengindranya. Ya. Fast respon. Oke, harus fast respon katanya. Sopan, kata dan sikap. Sopan tuh kayak gimana? Contoh perilakunya kayak gimana sopan itu? Rapih penampilan. Oke, itu bisa terindra kan ya, kelihatan rapih. Pakai baju, pakai celana kayak gitu ya. Atau mungkin ini juga bisa diurai. Perilaku seperti apa yang disebut rapih penampilan tuh? Pakai jaket gitu ya. Pakai celana, pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai masker kayak gitu. Itu yang disebut dengan rapih penampilan. Oke. Wangi. Nah, ini dapat terindra nih, wangi. Gitu ya. Senyum, salam, sapa. Nah, itu kan kelihatan kan? Senyum, salam, sapa. Itu kelihatan tuh. Bisa terindra. Tuh, pakai sepatu, pakai kaos, berkerah, pakai jaket, wangi. Nah, itu perilaku yang harus dilakukan oleh Gojek. Oleh seorang driver Gojek. Pertanyaannya nih ya, pertanyaannya. Bukan pertanyaannya. Bagaimana jika, pertanyaannya adalah, bagaimana jika si driver Gojek ini tidak tahu yang disebut rapih itu kayak gimana? Kira-kira behaviornya bakal keluar nggak? Kalau nggak tahu kayaknya nggak bakal keluar deh, Kak. Keluar. Karena nggak tahu kayak gimana rapih itu. Karena nggak Nah, tahu. maka ayah bunda semua, behavior ini itu adalah bisa keluar itu diakibatkan karena adanya ini kompetensi yang dimiliki. Kompetensi itu cakupannya ini 3. Sebenarnya kalau di dalam teori-teori itu ya, Cyber perfect camp. knowledge, skill sama attitude kalau di ilmu-ilmu yang di teori-teori itu ya. Cuman kemudian saya coba sederhanain aja motif gitu. Karena attitude itu nanti cakupannya luas. Nah, tadi itu si Gojek tadi itu ketika dia tahu rapih itu kayak gimana, berarti dia punya kompetensi ini, knowledge. Dia tahu tuh. Oke, dia tahu tuh ya. Berarti behaviornya insya Allah bisa keluar. Nah, seandainya nih, tadi kan ada pernyataan tuh ya, Gojek itu harus fast respon. Harus fast respon ketika ngejawab atau ngebales chat gitu ya ketika ada yang pesan. Pertanyaannya, kalau misalkan dia nggak bisa ngetik cepet, Gojek ini adalah orang yang udah tua gitu ya, udah tua banget. Jadi itu nggak bisa ngetik cepet. Kira-kira bisa keluar nggak behavior fast respon itu? Nggak juga. Nah berarti karena dia nggak punya skill gitu. Gitu ya. Nah misal ada juga misalkan variabel yang lain. Si Gojek ini tahu rapih itu kayak gimana. Skill itu dia juga bisa fast respon. Tek, 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 tek. Salam, sapa, ramah juga udah berlatih dia. Udah bisa melakukan itu. Tapi ininya nggak ada. Dia nggak punya kemauan untuk ngelakuin itu. Ya dia leha-leha gitu ya. Terus menyepelekan. Bakal keluar nggak? Nggak juga tuh. Behavior itu nggak akan juga. Nah, contoh lain misalkan. Kita pengen anak ini, kita misalkan sudah bersepakat gitu ya dengan anak. Apa yang kamu mau dan apa yang bunda mau. Terus kemudian kita sepakat dan setuju. Yuk, goalnya adalah kamu hafal Quran misal. Kamu hafal Quran ya goalnya. Oke, maka apa yang harus dilakukan supaya bisa hafal Quran? Menghafal tentunya. Yang harus dilakukan itu harus menghafal. Kira-kira kompetensi apa yang harus dipenuhi supaya bisa menghafal?
membaca misalkan, baca Al-Qur'annya kudu bisa dulu, tajwidnya harus bener, harus tahsinnya harus bener, gitu ya. Tahu makhrijul huruf dan sudah terlatih juga. Terus kemudian tahu juga betapa pentingnya hafalan Quran itu dan apa manfaatnya misal. Terus kemudian udah termotivasi juga untuk menghafal, maka itu baru nanti dia bisa ngehafal. Gitu ya salah contohnya. Berarti yang harus ketika anak goalnya harus nyampe ke sana, goalnya harus menghafal Quran, maka behavior-nya yang harus dilakukan adalah menghafal. Kira-kira kita lihat kompetensi apa yang harus dipenuhi. Oke, berarti ada nggak kemauannya? Ada nggak pengetahuannya? Ada nggak skill-nya? Gitu ya. Itu contoh menghafal Al-Quran. Contohnya menghafal Al-Quran. Dan bisa jadi yang lain juga. Pertanyaannya begini. Kalau ini sudah terpenuhi semua dalam menghafal Quran misal, dia pengetahuannya udah tahu dia pentingnya kayak gimana, dia termotivasi juga, cara baca Qurannya udah bener banget, tajwidnya, tahsinnya juga udah bener, perfecto juga gitu ya. Terus kemudian eh, dia juga udah punya kemauan dan termotivasi juga buat menghafal. Kira-kira mungkin nggak kalau behavior-nya ini tidak akan keluar? Atau mungkin dari situ kira-kira dia bisa keluar nggak behavior-nya gitu aja deh. Dia udah tahu pentingnya kayak gimana ngapal Quran. Dia juga udah bisa nih tajwidnya, tahsinnya juga dia udah termotivasi. Mungkin nggak bakal keluar behavior-nya? Bakal keluar atau enggak tuh behavior-nya? Pasti keluar atau enggak? Nah itu saya coba ubah kalimatnya. Pasti keluar atau enggak? Pasti keluar atau enggak? Mungkin pasti. Enggak mesti keluar, enggak pasti. Ada kemungkinan enggak pasti keluar. Kira-kira apa ya yang kemungkinan yang enggak bikin keluarnya itu, Bun? Izin Kak, Boleh? kalau sudah punya knowledge, skill, motif, tapi juga nggak keluar, menurut saya ya karena tidak ada yang membimbing Tidak ada yang membimbing. untuk mendapatkan goal. Dia udah tahu kita bisa nggak menghafal sendirian di rumah? Bisa. Tools-nya ada? Toolsnya katakan ada ya. Ada ya? Banyak ya Quran hafalan yang cepat itu? Ya. Oke, tools-nya ada. Cara pakai tools-nya juga udah tahu. Bakal keluar atau enggak? Atau mungkin ada kemungkinan masih nggak keluar nggak si behavior-nya itu? Kalau menurut saya kayaknya masih ada kemungkinan ya. Apa tuh? Mungkin motifnya ada tapi nggak besar misalnya. Motifnya udah besar. Pengalaman anak saya ada yang begini. Jadi sudah punya pengetahuan, skill, motifnya juga besar ya. Nggak tahu kalau ngomongnya aja yang besar tuh. Untung kamarnya beda ya, dia nggak dengar. Tapi nggak kejadian juga goalnya. Ya Allah. Nunggu yang bunda-bunda lain deh kalau dia yang share. Nah, dari Bunda Audia gak punya kemampuannya punya. Tapi ada masih kemungkinan gak keluar nggak? Nah, saya setuju banget nih dari yang pernyataannya Bunda Yuni ini di chat. Saya maksa ya. Nah, saya setuju banget nih dari yang sampaikan Bunda Yuni di chat ini. Kita jangan lupakan satu faktor lain ketika behavior itu nggak keluar, yaitu faktor eksternal, obstacle. Jadi ada dua faktor yang kemungkinan nggak keluar behavior tuh. Satu, faktor internal yang mungkin kompetensinya belum terpenuhi. Yang kedua, kita jangan lupakan ada juga faktor eksternal, faktor obstacle.
si Gojek tadi nih ya. Udah bersih, udah rapi, udah tahu salam sapa, udah punya kemampuannya juga, udah wangi juga. Pas mau jemput, itu masih ada kemungkinan di jalan tiba-tiba hujan gitu. Atau lagi nunggu penumpangnya, tiba-tiba di sampingnya ada genangan air, terus ada mobil lewat, crat gitu. Terus kotor, jadi bau. Mungkin nggak? Mungkin kan? Mungkin juga. Nah, jangan lupakan ini, ada faktor eksternal juga. Gitu. Jadi sekalipun nanti knowledge, skill-nya, motifnya udah terpenuhi, ada juga obstacle-nya. Yang memungkinkan dari si obstacle ini, jadinya ininya nggak keluar gitu. Behavior-nya nggak keluar. Nah, ayah bunda semua, dari sini berarti kita bisa gambarkan ada dua aktivitas nih yang harus dilakuin ketika si anak bisa nyampe goal. Ya, ada dua aktivitas. Yang pertama adalah ini, dalam memenuhi kompetensinya. Oke. Aktivitas yang kedua adalah ini, ngejagain supaya behavior itu bisa tetap keluar sekalipun ada obstacle. Ada aktivitas yang harus dilakuin nih. Nah, aktivitas menambah knowledge ini disebut dengan training atau belajar atau berlatih, let's say. Dilakuinnya sama trainer, sama guru, sama tutor, sama learning facilitator. Itu tugas mereka adalah nambah kompetensi. Nah, ngejagain supaya anak bisa tetap behaviornya keluar, perilakunya itu keluar sekalipun ada obstacle, inilah tugas coach. Itulah coaching gitu ada di sana. Oke, contoh ya, contoh. Misal kita pengen anak kita ini atau dengan kesepakatan, misal kita pengen dengan kesepakatan udah ngobrol juga si anak sama anak kita ini, yuk aku mau belajar berbisnis mah. Oke. Saya mau belajar berbisnis mah. Oke, mau bisnis nih ya. Bisnisnya apa? Ya, bisnisnya pakaian lah. Ini pakaian. Pertama, apa yang harus dilakuin supaya anak bisa berbisnis pakaian tuh? Ya katakanlah harus berjualan. Harus berjualan lah. Misal ya, harus berjualan gitu. Nah, untuk bisa berjualan itu, sederhananya gitulah ya, bisnis itulah berjualan gitu. Untuk bisa berjualan itu, apa yang harus dipenuhi? Apa yang harus dipenuhi? Kayak tahu caranya promosi misalkan. Tahu caranya nentuin target market, let's say. Tahu caranya memilah baju yang bagus kayak gimana, tahu cara ngedesain baju dan segala macamnya. Gitu. Nah, dalam hal melatih kompetensi ini bisa di-outsource. Ini bisa dilempar ke yang lain. Oke, coba kamu belajar tuh cara cara promosi, cara ngiklan tuh gimana, coba kamu belajar tuh sama dia tuh. Itu berarti artinya di-outsource. Gitu. Kalau misalkan, wes ini mama aja yang ngajarin, berarti itu ibunya lagi ganti topi itu. Asalnya dari coach jadi trainer gitu ya. Asalnya nge-coaching jadi nge-training, dilatih, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak sini tak ajari, cara ngiklannya udah tahu, sok coba lakuin, eksekusi. Dilakuin tuh. Nah, kita sebagai orang tua ngejagain itu gitu. Ngejagain itu supaya itu tuh benar-benar dilakuin gitu. Dan setiap obstacle yang terjadi itu bisa tetap bisa teratasi. Ternyata obstacle-nya adalah misal faktor eksternal ya. Berbisnis nih. Mau jualan online. Ya jualannya katakanlah online. Bajunya udah ada, cara ngiklannya udah tahu. Berikutnya
ternyata untuk bisa ngiklan itu, oh iya, ternyata ngiklannya mau endorse misalkan, mau endorse ke orang lain. Ketika mau endorse itu, yang terjadi adalah si artis atau selebgram yang mau di-endorse-nya itu ternyata harganya tinggi. Harganya tinggi. Yang dia kira itu 100.000 gitu. Taunya 1 juta. Nah, obstacle kan? Obstacle. Nah, kita sebagai orang tua berarti ketika kita nge-coaching, nah kita gimana nih caranya nih supaya obstacle itu bisa teratasi. Begitulah kurang lebih. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Boleh silahkan. Contoh lain deh. Kita sering dengar istilah coach itu adanya di olahraga kan? Ya, adanya di olahraga. Katakanlah main bola lah gitu. Coach sepak bola, coach sepak bola. Goalnya itu adalah menang. Menang pertandingan. Itu goalnya. Nah, untuk bisa menang, pertama harus dilatih dulu kan kompetensinya. Dilatih nih skill sepak bolanya. Tuh, dilatih skill sepak bolanya tuh. Kalau karena mungkin ada yang ayah bunda yang mungkin juga suka bola gitu ya. Ketika proses latihan itu, kadang si pemain bola itu udah ada trainernya masing-masing tuh. Si coach tuh ngawasin aja. Ngawasin tuh dia lagi latihan. Nanti kita strateginya kayak gini ya buat bisa menang itu harus kayak gini lah. Harus bisa golnya itu disundul gitu ya. Oke, kamu ya nanti yang bakal nyundul. Kamu latihan. Kompetensinya dilatih tuh. Kamu latihan nyundul. Oke. Nah, ketika dia latihan nyundul, udahlah katakanlah itu udah ready banget ya. Selama proses latihan tuh kompetensinya pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai. Nah, si coach ini ada di pinggir lapangan kan, menyaksikan gitu. Menyaksikan supaya apa yang udah direncanain itu ya strateginya itu kan kemudian dieksekusi kan jadi behavior supaya strateginya itu bisa tetap berjalan gitu. Supaya menang. Tapi kemudian si coach ini ngelihat tuh selama proses di lapangan bermain tuh. Oh ternyata nggak memungkinkan nih strategi ini. Ternyata orang lain pakai strateginya ini, obstacle tuh. Obstacle. Atau ternyata kemudian ada pemain kita yang cedera. Oh obstacle tuh. Si coach ini. Nah si coach pikir apa namanya? Pas ketika udah ketika lagi kayak gitu tuh ketika ada cedera itu tuh kan si coachnya suka marah-marah gitu kan atau kalau nggak marah-marah suka coba kamu ganti pergantian ininya pergantian pemainnya atau coba pakai strategi baru gitu. Itu tujuannya apa ya tetap aja tujuannya supaya si obstacle itu yang tadi terjadi itu apakah cedera apakah orang lain ternyata pakai strategi itu yang itu nggak bisa kita pakai strateginya itu nggak masuk dan segala macam itu bisa teratasi gitu. Dan behavior-nya bisa tetap keluar, terus kemudian goalnya bisa tercapai. Itu kan coach sepak bola tuh. Kayak gitu kan. Nah sekarang, jadi maksudnya kaitannya dengan orang tua sebagai pendidik itu kira-kira gimana? Kalau dari penjelasan parent as a coach ini. Yo mari di unmute kita coba renung-renungi gitu ya. Coba renung-renungi. Berarti parent as a coach itu kayak gimana? Dan kalau misalkan kita kaitkan tadi terhadap pendidikan orang tua sebagai pendidik itu berarti kayak gimana proses implementasinya? Nah, dari gambaran ini. Boleh dong yang nemu atau mungkin mau nanya dulu boleh juga sih. Takutnya enggak ini. Kira-kira nih. Nanya Kak Budi.
Boleh. Oh, jadi kaitan dengan orang tua sebagai pendidik itu dengan coaching itu ada benang merahnya enggak gitu, atau prinsip atau apa yang bisa mungkin menyatukan atau beriringan gitu, dalam menjalankannya. Hmm. Oke. Oke ya. Nah, artinya ketika dikatakan orang tua sebagai pendidik dan di-inline-kan dengan parent as a coach, itu artinya orang tualah yang memastikan betul bahwa goal daripada pembelajaran itu tercapai. Orang tualah yang memastikan secara sepenuhnya bahwa goal dari pendidikan itu bisa tercapai. Let's say gini, kita pengen, kita punya visi daripada keluarganya itu adalah sebagai keluarga, keluarga pengajar, keluarga pembicara. Pembicaranya ini dalam hal sharing-sharing ilmu lah. Kita pengen kayak gitu, itu goalnya yang kita tentukan. Oke, itu kita tetapin sebagai orang tua, kita terapkan itu di keluarga, dan kita terapkan juga itu di anak. Jadi artinya anak kita itu punya goal harus jadi seorang pembicara yang juga nge-share ilmu ke yang lain. Itu goalnya ya. Nah, kita jalanin itu tuh. Kita jalanin tuh itu. Otomatis pertama kita menentukan, oke, kompetensi apa nih yang harus dimiliki si anak supaya bisa jadi seorang pengajar itu. Ternyata adalah harus punya knowledge dulu nih. Knowledge di sini adalah pengetahuan aku sukanya ngomong tentang apa misal. Oke, pertama berarti kita harus isi dulu itu nih. Terus kemudian apa yang harus dilakuin? Untuk menjadi seorang pembicara yang mengajarkan atau pengajar lah ya gitu ya goalnya. Apa yang harus dilakuin? Ya harus ngajar. Harus punya kelas lah, sederhananya gitu. Harus punya kelas dan harus mengajar. Oke. Itu berarti yang harus dilakuin sama si anak nih. Nah, untuk ngelakuin itu, apa kira-kira kompetensi yang harus dimiliki? Nah, ketika kita menentukan, ketika kita udah tahu nih kompetensi ini nih, oke, ini bisa di-outsource atau kita yang ngajarin? Oh, kita bisa yang ngajarin nih orang tuanya. Oke, orang tuanya aja yang ngajarin berarti. Yuk, coba Kak, bikin kelas. Ajarin tentang masak ke orang-orang. Oh, nggak mau gitu ya. Nggak mau, tuh malu. Oke, apanya nih? Kenapa nih malu? Kira-kira apa yang harus dilakuin? Oh, dia malu. Berarti motifnya ini nih belum kebentuk. Kita kasih motivasi berarti. Udah kasih motivasi, yuk jalanin, sok ngajar kelas. Ngajar tuh kan. Ngajar, bisa. Terus kemudian ternyata, ih kok susah sih ngajar tuh, murid-muridnya pada bandel nih, gimana, punya kendala tuh kan, itu obstacle. Nah kita ngejagain tuh, ngepastiin mereka. Oke, berarti muridnya bandel tuh kayak gimana? Oke kayak gini, oh gitu. Buat kayak gitu, misalkan muridnya bandel itu nggak mau denger aku ngomong, itu muridnya bandel. Oke, kalau muridnya nggak mau denger karena bandel, kira-kira nih ya, apa yang bisa aku bantu atau kira-kira apa yang harus kamu lakuin nih biar muridnya bisa dengerin? Mungkin aku harus, belajar buat bisa berbicara biar orang lain itu mau dengar. Oh gitu. Kemana nih dia harus belajar? Oh aku bisa, aku aja yang ngajarin. Atau mungkin, oh ada nih lembaga lain yang bisa ngajarin cara berbicara yang itu bisa mempengaruhi dan didengar. Oke nih, saya ajarin. Masukinlah ke sana. Atau mungkin kita punya pemahaman lain, oh supaya orang ngedengerin itu, pertama itu karena sikap kitanya dulu. Sikap kita harus ramah, harus terkoneksi dengan murid supaya murid itu dengerin. Itu ada tuh di buku itu. Nih Kak, kamu belajar buku ini nih. Gitu.
Jadi benar-benar si goal itu bisa tercapai itu, si orang tua inilah yang memastikan, gitu. Gitu ya. Ketika kemudian ini di-inline-kan menjadi parent as a coach, orang tua sebagai pendidik yang utama tuh gitu. Jadi memastikan betul goal ini bisa tercapai. Goalnya apa dulu? Gitu. Terserah. Gitu. Gimana, Bun? Ada sesuatu, mungkin ada pertanyaan lain atau gimana? Khawatirnya saya kurang jelas nih menjelaskannya. Kak Budi. Udah cukup Kak Budi kalau saya udah cukup memahami. Oke. Coba baca di grup deh ya. Insya Allah cakep, saya mau coach tapi ini baru dapat ilmunya. Oh gitu ya Bun ya? Waduh. Wah, enggak lah. Ini nambahin aja pasti. Ya Kak Budi, benar ini. Jadi pas banget memang kalau makanya saya sebetulnya waktu Kak Budi bagikan ke orang tua sebagai coach itu benar-benar tertarik karena memang salah satu tujuan kami di rumah, goal kami itu adalah mendidik anak memang seperti kami ingin anak-anak itu menduplikat apa yang kami lakukan. Gitu. Jadi pas banget ini Kak Budi tadi share-nya soal harus step-stepnya saya nggak kebayang memang. Selama ini masih mendorongnya itu memberikan pengetahuan, iya. Kemudian memberikan skill-nya, harusnya saya lebih peka ya. Dia belum punya skill kok nggak saya bekali gitu. Saya hanya meminta dia selalu memperhatikan apa yang kami lakukan, kemudian memotivasi dia untuk melakukan hal yang sama. Persis seperti yang Kak Budi jadikan contoh, bikin apa namanya, dia harus seperti kami, suka sharing, bikin kelas, bikin training, mulai dari skala kecil, sampai skala besar kalau memang Allah izinkan. Tapi sudah dari kecil memang dari bayi itu bahkan dia udah saya ajak ngajar walaupun cuma di rumah supaya niat saya waktu itu sih supaya rumah saya ramai anak-anak, saya punya pekerjaan gitu. Ya bagus-bagus lagi kalau ada pemasukan gitu ya. Sehingga betul juga kayak yang Kak Budi sampaikan tadi bahwa semua pendidikan anak itu proses ya. Ada perubahan-perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Dulu cita-cita saya begini terhadap anak, terhadap pendidikan, ada goal-goal. Terus kayaknya pola-polanya saya nggak cocok nih nyari gitu ya. Bener banget ini Kak Budi, bener banget Masya Allah. Jadi kayak saya tuh dari tadi dengerin Kak Budi tuh jadi kayak muter kaset lama, ya Allah iya ya. Iya ya dari dulu begitu. Yang mana yang saya cocok saya ambil gitu. Nanti lama-lama aduh kayaknya nggak cocok ganti lagi gitu. Ganti mentor atau ganti penasehat atau orang-orang yang memang saya lihat ya sampai akhirnya saya juga baca-baca punyanya almarhum Ustadz Hari sampai ke sana gitu. Tapi nggak bisa memang betul nggak bisa saya ambil sepenuhnya, mungkin saya cocok tapi ayahnya mungkin bukan tidak cocok, mungkin belum siap dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau soal coaching itu saya jadi termotivasi banget Kak Budi, bener ini. Memang selama ini saya melihatnya 3 ini jadi kebuka nih saya. Oh iya ya betul ada 3 ini. Mungkin secara aplikasi saya sudah lakukan, tapi saya betul-betul nggak tahu teorinya memang harus ada 3 itu gitu. Knowledge, skill, motif, dan tidak menjaga itu tadi. Jadi kalau ada kendala, saya pernah minta dia untuk ayo dong bikin apa games gitu buat teman-temannya di komplek ya yang di bawah usianya di bawah dia gitu. Dia bilang Yasmin takut gitu. Oh nggak apa-apa kayak bunda itu loh gitu. Tapi saya nggak ngasih pengarahan takutnya karena apa kayak Kak Budi tadi ya detail gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa inilah habis ini saya punya banyak rencana lah jadinya gara-gara Kak Budi nih. Aduh. Masya Allah, jazakallah khair Kak Budi. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, oke, makasih ya Bunda Cici sudah bercerita. Kebanyakan dari kita yang saya temui gitu ya, yang mudah-mudahan Bunda semua nggak kayak gitu ya. Cuman kebanyakan dari kita terlalu berfokus di sini nih. Di training. Betul, kita lebih fokus di sini. Ngajarin atau masukin anak ke kursus apa gitu. Terus setelah itu kita nuntut. Loh kan udah tahu, kenapa nggak dilakuin? Gitu. Loh kan ibu udah ajarin. Loh kan kamu udah pernah dikursusin ini. Kenapa nggak dilakuin? Kenapa nggak bisa gitu?
kan kamu udah dimasukin sini, kan kamu udah dimasukin situ. Pengennya gitu. Dari sini itu langsung ke sini gitu ta. Langsung ke goal pengennya itu. Lupa kalau ada faktor eksternal ini nih. Ada obstacle itu. Lupa ngejagainnya gitu. Sederhananya lupa buat ngasih tindak lanjut lah. Tindak lanjut dari penambahan kompetensi itu tindak lanjutnya apa gitu. Itu kita yang pastikan. Gitu. Nah, seringkalinya adanya di situ. Seringkalinya. Makanya banyak kemudian kasus-kasus yang si orang tua ini menuntut loh. Loh saya ini udah masukin ke sekolah bayar mahal-mahal gitu. Tapi kok eh, gak ada perubahan atau tapi kok jadi malah kayak gini gitu. Karena ya itu tadi. Karena dari sini itu berpikirnya langsung dapat goal. Gitu. Padahal untuk nyampe goal itu ada behaviornya dan itu kita pastikan obstacle-nya bisa teratasi. Gitu. Bunda Hestika boleh raise hand. Gimana Bun? Oh ya, mendengar dari Bunda Cici tadi, saya jadi keingatan kalau di keluarga kami gitu, Kak Budi, saya secara itu nggak menuntut misalnya anak pengen jadi ini gitu, cuma lagi observasi aja gitu, kira-kira anak arahnya kemana kalau terkait seperti ini arahnya kayaknya ke karir lah gitu, Kak. Tapi saya lihat sih anaknya tuh kayaknya suka yang bagian mekanik itu seperti bantu apa perbaiki sepeda adiknya gitu, bikin mobil-mobilan dari kardus atau kayu gitu, atau bikin kapal-kapalan dari barang bekas gitu. Nah, saya kadang belum punya gambaran gitu untuk kedepannya gimana istilahnya kan kita mengasih apa ya media atau wadah untuk dia explore di situ gitu. Palingan saya mikirnya mungkin dia cobain ya lihat-lihat orang di bengkel atau gimana. Mungkin Kak Budi punya saran gitu. Oke, pertama seperti yang tadi saya bilang, goal di sini itu bisa ditentukan misal dari orang tua ya atau dari ayah kemudian dijadiin visi keluarga kemudian dikeanakin. Berarti kalau di perusahaan top down kan. Perusahaan goal perusahaan gitu diturunin gitu kan. Atau boleh juga misal saya mah goalnya mau kita ngobrol aja lah gitu sama anaknya. Kamu maunya gimana kayak gitu. Nanti anak juga punya goal sendiri. Itu boleh nggak masalah. Jadi goal di sini tuh boleh kemudian kita yang nentuin, boleh juga misalkan si anak yang mau, gitu. Boleh kita yang nentuin, boleh si anak yang mau. Atau boleh misalkan bukan kita yang nentuin nih, kita ngambil satu literatur tertentu dan kita ngambil dan dari literatur itu kita jadiin goal, boleh, gitu. Dari pihak ketiga gitu ya, boleh. Goal di sini bebas. Terus kemudian yang tadi sukanya mekanik gitu ya, tapi kemudian gimana nih maksudnya gimana supaya biar keluar gitu ketahuan gitu maunya gimana atau gimana tuh Bun maksudnya tadi tuh? Sorry. Iya, maksudnya mungkin dia nanti akan bergerak bidang itu atau memang dia punya passion gitu. Jadi kan kita lebih bisa gitu mengancang-ancang atau ibaratnya membuat plan-plan gitu maksudnya kalau dia. Oke. Eh sebenarnya pertanyaan ini tuh udah banyak nih saya dapat pertanyaan kayak gini. Mulai dari pertama kemudian orang tua yang bingung nih awalnya dari bingung dulu. Kayak ini anak saya tuh pengennya apa ya kayak gitu. Kok kayaknya yang lainmu udah ketahuan gitu dari kecil itu senangnya ini dan kayaknya tuh itu aja terus. Kok anak saya malah sekarang ini, sekarang besoknya itu gitu ya. Ada yang kayak gitu. Jadi malah jadi bingung anak saya tuh maunya apa sih malah jadi bingung kayak gitu. Nah, saya saya punya pendapat kayak gini, ini boleh debatable ya. Pertama, passion gitu ya. Passion itu ada 2 cara penemuannya. Ada penemuan dari dalam, ada penemuan dari luar.
Kalau penemuan dari dalam artinya kita gali ke dalam nih, kita tanyakan ke dalam, sukanya apa atau mungkin minatnya, tertariknya apa, terus kemudian ketemu. Atau ngelihat dari track record masa lalu kayak gitu, kemudian ketemu. Dengan syarat penemuan dari dalam ini udah ada pengalaman dulu sebelumnya. Jadi udah punya pengalaman nih, segudang pengalaman dulu. Ya, terus kemudian dilihat kan ini kayak dia ternyata kalau lagi kayak gini dia ngelakuin kayak gitu, kalau kayak gini dia ngelakuin gitu. Oh kayaknya dia sukanya ini nih gitu kan. Pengenalan dari dalam. Bisa juga pencarian keluar. Artinya nyoba aja sebanyak-banyaknya. Nyoba sebanyak-banyaknya. Nanti kemudian ketemu. Gitu. Karena saya seneng ngajar sih. Saya seneng ngajar, seneng ke remaja. Itu ketemunya juga ya sekarang-sekarang lah. 7 tahun terakhir lah. Bukan sekarang 7 tahun nih. 2014 lah. Saya ketemu seneng ngajar itu di situ. 2014. Dulunya saya anak musik malah dulunya. Sukanya main band dulunya. Dulu malah pikirnya wah kayaknya aku akan menjalani kehidupanku menjadi seorang musisi nih dulu kayak gitu. Tapi ternyata enggak, saya senangnya malah ngajar dan senangnya di remaja malah gitu. Dan itu juga tidak serta-merta ditemuin gitu aja. Karena dari beberapa pengalaman, dari beberapa ini gitu, pencarian, nyoba ini itu, kemudian ketemu gitu. Jadi buat Bunda Hestika, mangga ada 2 pilihan, bisa digali dari dalam, kita coba tanya terus dalam perenungan yang dalam gitu ya, atau wis lah cobain aja lah gitu, ke sana ke sini nanti juga bisa. Toh misal kalau passion itu dikatakan minat, seandainya passion itu dikatakan minat, gini aja weh, Deddy Corbuzier dulunya siapa? Pesulap, sekarang podcaster gitu. Who knows dan kita nggak tahu gitu. Ujug-ujug jadi podcaster gitu. Dulunya pesulap, tapi pesulapnya juga all out dan sekarang podcastnya juga all out gitu. Kalau seandainya passion itu adalah minat gitu ya, dikatakan minat. Gitu. Kalau kata saya loh ya itu mah tapi gitu Bunda. Saya baca di chat ya. Iya, makasih Kak Budi udah punya gambaran gitu. Soalnya karena saya bingung anaknya ini kan kalau secara akademik juga nggak bagus istilahnya, bukan yang diharapkan. Tapi kan kita nggak boleh mengecilkan juga. Jadinya saya mikir lebih ke passionnya aja. Jadi kesana aja nanti arahnya gitu. Ya, boleh. Itu ya, semoga bermanfaat. Saya baca di chat lagi, mendampingi tumbuh kembang pendidikan anak dengan tujuan awal on the right track. Betul. Itu tujuan. Itu intinya obstacle itu. Supaya on the track. Coaching itu ngejagain si anak, orang parent as a coach itu berarti artinya ngejagain si anak supaya on the track. Supaya tetap pada behavior itu. Gitu. Misalnya tadi Bunda Cici gitu yang cerita behaviornya itu adalah harus ngajar. Nah, kalau misalkan bisa juga misalnya kita turunin lagi tuh behaviornya. Katakanlah anaknya masih usia 7 tahun gitu, masih usia 8 tahun. Behaviornya itu adalah harus ikut ketika orang tuanya ngajar misalkan itu behaviornya. Nah, itu kita pastiin itu ikut gitu. Gitu ya. Jadi behavior ini kita bisa tentuin yang terpenting adalah nanti goalnya nyampe ke sana. Behavior apa nih yang harus dilakuin? Apa yang kira-kira bisa behavior apa yang bisa dilakuin sejak dari sekarang gitu, dan itu pastikan on the track gitu. Izin Kak. Boleh. Waktu kedengeran ya suara saya? Kecil sih. Oh, Agak kecil. dinaikin mungkin, Bu. Jadi pada saat melihat di grup bincang parenting itu ya tentang materi kita malam ini, maka yang ada di benak saya ketika parent sebagai coach itu, maka itu akan kompleks banget. Dia akan jadi mentor, akan jadi trainer, konsultan, motivator. Langsung yang terlintas seketika adalah saya perlu belajar skill ngomong nih Kak. Ngomong ke anak supaya selalu termotivasi, atau ketika dia down,
karena sampai detik ini dia belum dapat SMA, Kak. Ini saya harus ngomong gimana gitu. Supaya dia tetap apa ya, punya harapan atau ya semacam itulah untuk kedepannya seperti itu, Kak. Nah, saya tanya ke Kak Budi, jadi khususnya untuk anak remaja ini gimana nih Kak ngomongnya? Mungkin Kak Budi ada contoh kasus yang Kak Budi pernah hadapi untuk kami jadikan pelajaran. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Maaf saya ulangi dulu. Tadi itu kendalanya adalah belum masuk SMA karena Japres nggak masuk, zonasi juga nggak masuk gitu Kak. Karena kan goal kami tahun ini dia ke SMA negeri. Gitu. Tidak masuk. Jadi masih nyari-nyari sekolah kan, gitu Kak. Nah, itu obstacle. Betul. Ya. Itu obstacle. Apa yang udah Bunda lakuin buat menghadapi masalah itu? Menghadapi masalah. Menyelesaikan masalah itu apa aja yang udah Bunda lakuin? Ya ngomong ke anak kalau oke, masih ada beberapa sekolah yang masih buka, kita itu coba telepon masih buka. Kemudian saya juga bicara sama bapaknya tentang kayak menyamakan persepsi dulu ya Kak. Gimana kalau ada nggak sih kemungkinan kita akan ngambil jalur non formal, homeschooling kah atau apalah ya yang non formal begitu. Itu sih, jadi akan membuat kami berdua juga lebih tenang. Tinggal sebagai konsultan kita nyodorin ini seperti ini, sekolah A seperti ini, sekolah B seperti ini. Nah nanti kami membantu dia membantu mengambil keputusan supaya nanti dia lebih bertanggung jawab juga kalau ada tantangan di sekolah yang udah dia pilih begitu. Ikut terlibat nggak? Siapa anaknya? Ikut terlibat. Ikut terlibat. Tidak 100% kami putuskan kesini ya begitu. Tetap diajak ngomong, tetap diajak melihat. Ya sekarang kan banyak ya media sosial untuk dia bisa mempertimbangkan sendiri gitu. Oke. Yang saya tangkap ini kan berarti obstacle-nya itu pertama jalur prestasi nggak masuk gitu ya, terus kemudian zonasi juga nggak masuk atau bentar, masih ada jalur lain nggak supaya bisa masuk ke sekolah itu? Kalau negeri udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Iya. Bisa ya. Oke. Berarti pilihannya kamu coba mungkin bisa ngobrol Bunda sama anaknya gitu ya. Untuk kemudian ngasih tahu bahwa kita kondisinya kayak gini gitu. Terus kemudian pilihannya hanya ada 2. Apakah kita lanjut dengan sekolah yang lain atau kita stay dan di rumah dulu dengan pendidikan non formal gitu. Ya pendidikan yang enggak formal gitu artinya homeschooling dulu. Itu bisa diobrolin kayak gitu. Nah, kira-kira masuk sekolah itu tuh goalnya apa? Masuk sekolah itu tuh. Kalau punya goal tersendiri, kira-kira bisa digantiin nggak? Kalaupun ngambil non formal gitu ya, bisa digantiin dengan sesuatu yang lain nggak? Yang artinya bisa tetap ngerjain itu. Ya memang nggak 100% sekolah sana, tapi kurang lebih ini sama dan itu mengarahkan ke goal juga. Gitu. Kalaupun ada, itu boleh diobrolin sambil didiskusikan dengan anaknya. Begitu sih mungkin, Bun. Gitu ya. Semoga ya, membantu. Nah, dari Bunda Puji, jika ortu pengennya memastikan kemungkinan akhirnya kebanyakan mengarahkan. Bisa jadi anaknya malah bingung ya, Kak. Sejauh mana batasan ke coaching ke anak dalam upaya memastikan anak menuju goalnya? Bentar. Jika ortu pengennya memastikan kemungkinan akhirnya kebanyakan mengarahkan. Bisa jadi anaknya malah bingung. Oh. Untuk bisa supaya menghadapi obstacle ini, caranya bisa gimana aja. Bisa gimana aja caranya tuh. Yang penting ngejagain menuju goal. Saya dari awal-awal buka bincang parenting nih, saya selalu tanya kayak gini. Boleh nggak sih kita marahin anak itu?
Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, ada yang menjawab tidak boleh? Jawabannya yang lebih tepat adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung itu efektif atau enggak. Tergantung itu dibutuhkan atau enggak. Kalau ternyata itu dibutuhkan dan itu cara yang efektif, ya lakukan. Kalaupun mengarahkan adalah cara yang efektif, lakukan. Kalaupun tidak mengarahkan, artinya biar dia yang menentukan arahnya sendiri dan itu efektif dan mengarah ke gol, lakukan. Gitu. Fokusnya adalah ke gol itu tadi. Fokusnya ke sana. Caranya terserah. Caranya mangga lah, silahkan. Mau dielus-elus gitu ya, mau didengerin curhatnya, mau dicontohin, boleh. Mau dikasih teladan, caranya itu. Mau dimarahin, mau dipecut gitu ya. Apa-apa, yang penting nyampe gol. Dan itu benar-benar berprogres. Kalau misalkan ternyata dimarahin itu malah jadi menjauh dari gol, ya berarti itu nggak efektif. Coba cara lain. Wah, kayaknya nggak bisa nih ternyata. Soalnya gini, ada anak yang memang itu baru dia jalan kalau dia dipecut gitu loh. Maksudnya dipecut itu ya dikerasin gitu ya, ditegasin. Murid saya dulu juga ada yang kayak gitu. Kalau nggak ditagi tugas gitu, diterorin kayak gitu, baru dia ngerjain. Tapi ada yang emang nggak perlu kayak gitu juga dia udah bisa sendiri gitu ya. Nah itu berarti ya nanti ditentuin aja tergantung gimana. Soal pendekatan sih atau teknik itu ya mau mengarahkan boleh, mau eh, coba dipakai pertanyaan yang itu dia bisa merenung. Menurut kamu jadi kira-kira arahnya harus gimana? Menurut kamu berarti apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya. Dia biar yang dia berpikir sendiri itu boleh. Mau direct langsung lakuin ini, lakuin itu. Boleh. Yang terpenting itu tadi nyampe ke berprogres atau enggak itu. Itu ya. 7 tahun itu panjang nggak? Oh itu panjang ya. Oh saya berarti lupa nih nggak lihat spion ya. Saya kira baru kemarin. Ternyata udah jauh. Wes, nya udah cocok jadi musisi kok. Waduh, nggak ada. Saya dulu musisinya musisi yang tidak sayang ke orang tua dulu, yang berisik. Oke, saya juga baru perhatikan titel Kak Budi, musisi rock cocok nggak Bunda Nuruning? Waduh, wah lihat titelnya dari mana nih ya? Bahaya nih Bunda Cici nih. Oke, ya. Oke, izin elef boleh. Si untuk teman tidur sip. Nah gitu kayak Bunda Cici nih, ternyata marah saya nggak bisa. Ah gitu. Ternyata saya marah nggak bisa Kak. Tapi ini perlu dimarahin nih. Wah cobalah saya minta di outsource gitu ya ke yang lain. Gitu. Diminta pihak ketiga nih. Kita bermitra dengan yang lain. Dengan coach yang lain gitu ya. Atau dengan gurunya atau dengan coba nyari mentor lain. Coba tolong dong ini marahin anak saya gitu ya. Dan kita udah seizin dia ya udah nggak masalah. Gitu. Saya juga dulu gitu soalnya. Saya dulu gitu pernah dapat yang ini bebal gitulah ya katakanlah kayak gitu bebal dan itu udah coba dilembutin nggak bisa malah jadi ngelunjak gitu kasar wah kasarnya minta ampun dah. Dulu saya pernah dapat kendala kayak gitu nih ya ketika mendampingi kasarnya minta ampun bahkan dia datang ke sekolah itu bawa pisau. Ini SMA waktu itu siswanya. Bawa pisau dan bilang ke orang tuanya mau ngebunuh saya, cenah. Gitu. Nah, katanya bilang kayak gitu mau ngebunuh saya, cenah gitu orang tuanya. Nah, udah coba diobrolin baik-baik dan nggak bisa juga. Akhirnya saya izin, Pak, ke ayahnya. Kalau saya kemudian melakukan tindakan yang mungkin ini tidak Bapak sukai seperti fisik boleh. Saya izin dulu gitu. Boleh Kak, ini tolong ya aduh kayaknya saya juga udah nggak tahu nih harus kayak gimana. Oke, ajak ketemu lah. Sama bapak aja yuk, boleh ajak ketemu. Nah saya ini tuh kemudian coba ngobrol, udah makin naik tensinya dan dia juga ternyata
malah makin naik juga di situ tensinya, nggak ini, dan dia malah makin kasar gitu ya berkatanya. Ya udah, karena saya juga udah dapat kartu hijau, saya tampar lah, dar gitu. Terus kemudian dia diem gitu ya, terus kemudian kayak ngumpet dan akhirnya dia minta maaf. Nah, sampai saat ini murid itu jadi murid yang paling dekat sama saya. Dan ternyata justru tamparan itulah yang menyadarkannya dia bagaimana untuk kemudian supaya bisa bersikap gitu. Tapi bukan berarti harus nampar ke semua anak, enggak juga. Itu mah teknik ya. Itu mah teknik. Kalau teknik mah ya kita upayakan kayak misalnya kalau berperang harus bisa menguasai berbagai jurus gitu ya. Mau jurus bela diri, mau jurus sniper, pakai granat gitu. Ya nanti kita sesuaikan di kondisinya di lapangan, kira-kira yang cocok ini pakai bela diri apa kayak gitu. Kayak gitu. Itu mah teknik. Itu cerita aja. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dari konsep parent as a coach ini? Jelas apa belas ya? Alhamdulillah jelas banget. Alhamdulillah. Kalau ada yang sesi keduanya ada lanjutan boleh. Iya betul. Ini akan ada sesi lanjutan. Ini kayaknya masih sampul mah ini ya. Masih kulit ya. Kata pengantar aja belum ini. Masih kulit ya. Ini memang goal di sini adalah memahami apa itu, cuman memahami definisi itu aja. Nah, nanti insya Allah pekan depan saya coba share tentang model-modelnya gitu yang mungkin bisa diterapin. Nah, tapi Bapak Ibu ada yang tidak boleh dilakukan oleh coach. Ini nih. Yang satu adalah tidak boleh ikut bermain. Yang kedua tidak boleh gagal. Wah, berat ya. Berat nih, gimana nih nggak boleh gagal nih. Jadi maksudnya begini. Kita lihat ya pemain sepak bola, coach sepak bola itu. Ketika pertandingan dimulai, coachnya ada di mana? Di samping lapangan kan? Nggak ikut main. Coachnya itu nggak ikut main, ada di samping lapangan. Kenapa nggak ikut main? Kira-kira kenapa nggak ikut bermain? Tidak boleh ikut bermain. Karena kalau tidak ikut bermain, berada di luar arena, dia lebih bisa melihat situasi kalau menurut saya. Betul. Bisa melihat dalam kondisi helikopter view. Karena anak itu ketika ngelakuin dapat blind spot Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menemukan blind spotnya itu. Let's say yang tadi misal contohnya yang tadi ya misalkan kita ngambil contoh dari yang Bunda Cici tadi ya, yaitu adalah goalnya supaya bisa jadi pengajar gitu. Dia bisa jadi pengajar. Ketika dapat obstacle di tengah ketika lagi proses bermain nih, ya lagi proses eksekusi lah ya, lagi behavior yang coba dikeluarin, kemudian dia nemu kendala yaitu adalah anak yang tadi tuh yang diajarinnya itu nggak mau dengar gitu. Nah terkadang si anak ini dapat blind spot. Kenapa ini bisa kayak gini gitu? Kenapa ini nggak bisa denger? Itu nggak bisa dapat blind spot. Misalnya kita bilang kayak gini, ya mungkin cara pendekatannya kali kakak nggak benar, misalkan gitu ya. Dia tuh enggak kok, aku udah bener, udah coba ini itu. Padahal kita lihat sendiri gitu ya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Bahwa cara penyampaian materinya itu terlalu cepat gitu. Kayak rapper gitu ya. Dan itu tidak disadari oleh anak. Nah, karena anak dapat blind spot. Orang tua enggak. Nah, maka menjadi seorang coach itu, orang tua enggak boleh ikut main. Biar bisa melihat dalam helikopter view. Gitu. Bisa dalam helikopter view. Karena ya, kita sering ya tahu misalkan lagi nonton bola nih, terus kemudian si penonton tuh, aduh, harusnya tuh tadi tuh ke kiri, harusnya tuh ke kanan, harusnya tuh gitu kan, bisa komentarin gitu ya. Meskipun pas di lapangan belum tentu dia bisa atau enggak gitu.
Nah, si penonton bisa ngelakuin kayak gitu karena dia dapat helikopter view. Dia ngelihatnya secara holistik gitu, keseluruhan. Secara besar keseluruhan. Tapi kalau pemainnya di lapangan itu enggak. Nah, makanya pemain itu dapat blind spot. Nah, orang tua itu nggak boleh ikut main. Biar bisa tetap dapat blind spot. Contoh ikut bermain itu kayak gimana? Misal PR dikerjain tuh ya. Misalkan hafalan Quran pas bagian setoran, yang setoran orang tuanya gitu ya. Itu atau dikasih contekan ketika hafalan tuh, ketika waktu setoran hafalan tuh. Itu ikut bermain. Gitu. Jadi kan dia behavior-nya dia untuk bisa nyampe gol itu harus dia yang mengeksekusi. Gak boleh ikut bermain. Dan yang kedua adalah gak boleh gagal. Waduh, berat ya. Maksudnya gak boleh gagal itu adalah artinya ketercapaian gol itu tanggung jawab bersama gitu sih. Tanggung jawab bareng-bareng gitu. Orang tua juga ikut bertanggung jawab untuk ketercapaian atau enggaknya gol itu. Karena kalau main bola terus kemudian timnya kalah, yang pertama disalahin coachnya. Gitu kan. Yang pertama dipecat itu coachnya. Nah, orang tua ketika anaknya, ini maaf ya, mungkin kalau bahasanya nggak enak. Orang tua ketika si anaknya ini tidak bertumbuh atau gagal ya itu berarti orang tua yang bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab juga, bukan yang bertanggung jawab sepenuhnya. Ikut bertanggung jawab juga. Berarti mungkin saya salah jagain, kurang ngejagain dalam menghadapi obstacle-nya mungkin. Mungkin saya kurang ngedengerin apa kendalanya mungkin. Mungkin saya kurang coba bangun kedekatan mungkin. Mungkin saya kurang dengerin curhatnya, mungkin saya coba kurang nyontohin mungkin. Gitu. Jadi tetap bertanggung jawab secara penuh. Itu maksudnya. Dan terakhir quote gitu ya. Ditutup bahwa seorang coach itu adalah seseorang yang who can give a correction. Correction ini bisa dikatakan feedback ya, bisa ngasih feedback tanpa adanya resentment itu kayak dendam atau tidak nggak bikin baper gitu. Jadi diterima. Ini quote-nya dari John Wooden. John Wooden ini adalah seorang pelatih basket yang mana beliau dapat julukan the greatest coach of all time, sebagai coach terbaik sepanjang masa karena dia bisa berhasil membawa University of California ini waktu itu dalam NCAA, itu tuh kayak kompetisi basketball di Amerika yang sangat bergengsi sampai saat ini. Universitas California ini bisa memenangkan 10 pertandingan di dalam 12 season dan 7 pertandingan win streak ya, artinya ada liga gitu dan itu menang terus selama 7 berturut-turut, tidak pernah kalah, dan itu sampai sekarang rekornya belum terpecahkan gitu. Berkat coachnya juga John Wooden itu. Wah, keren. Begitu bunda-bunda semua. Ada yang masih bingung mungkin atau ada yang mau ditanyain boleh. Gak kerasa udah jam 9 lagi. Begitu. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Mangga silahkan, ada yang mau bertanya mungkin. Ada yang kurang ini atau halo? Saya Kak. Boleh. Misalnya nih, kalau di dalam kayak talent mapping itu kan sebelumnya anak-anak kan diajarkan untuk banyak aktivitas. Misalnya nih ada orang tua dengan anak, oke, hari ini atau mungkin semester ini atau saat ini kita mau belajar melukis misalnya. Tapi di tengah jalan si anak itu kemudian merasa tidak enjoy, kemudian ngomong ke ibunya, aku mau pindah les aja deh atau aku mau pindah belajar yang lain begitu Kak. Apakah itu dibilang gagal? Makasih Kak, itu aja pertanyaannya. Belum tentu. Belum tentu. Sudah coba ngegali lebih dalam belum kenapa mau pindah?
Apakah satu, apakah memang benar dia jadi nggak suka sama gambar? 2, apakah karena gurunya mungkin yang membuat dia nggak nyaman? 3, apakah lingkungan teman-temannya? 4, apakah terlalu jauh ke tempat lesannya? 5, itu gitu. Coba dulu digali dulu. Belum tentu nggak suka. Karena saya juga dulu nggak suka matematika, bukan nggak suka pelajarannya, nggak suka gurunya. Saya jadi nggak suka matematika itu. Gitu. Nah, itu mungkin gitu ya, mungkin. Belum tentu sih kalau itu. Menurut saya loh Ibu ya. Atau mungkin sudah pernah menggali kenapa mau pindah les. Itu kan gejala sebenarnya. Mau pindah les itu gejala. Masalahnya kan belum tentu itu. Kayak misal kita sakit kepala nih ya, sakit kepala nyut-nyutan gitu. Itu kan gejala sebenarnya. Masalahnya kenapa itu perlu dicari tahu lagi. Nah, gunanya dokter itu kan ya, untuk mendiagnosa sumber masalahnya apa, sehingga bisa ngasih obat yang tepat. Gitu, nggak kemudian datang ke rumah sakit gitu, "Dok, saya sakit kepala," belum juga dicek, didiagnosa apa, "Oh ya udah ini minum Panadol aja," gitu. Nah, itu ke rumah sakit juga nggak usah tuh kayak gitu mah, langsung aja ke warung gitu. Karena sakit kepala itu gejala. Sumber masalahnya masih harus dicari tahu. Bisa telat makan kah? Bisa apa lagi ya? Kehujanan kah? Bisa kecapean kah? Gitu, banyak sumbernya. Nah, ketika si anak bilang gak mau les di sini, mau pindah les. Nah, itu gejala bisa jadi. Sumbernya apa tuh? Mungkin bisa digali dulu, Bun. Gitu. Oke. Bisa nggak, Kak? Goalnya itu kita revisi atau diedit gitu di tengah jalan karena nggak apa ya, Nggak nggak cocok ternyata mudah, gitu ya. iya, nggak mudah terraih gitu atau bagaimana? Ya nggak Boleh nggak? apa-apa. Nggak apa-apa, Bun. Santai. Santai aja kok, nggak apa-apa. Goal ini kan saya ngelihat gini ya. Misal kita punya visi nih, visi yang katakan lagi nih, satu visi saya surga. Itu satu visi saya misal. Saya atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mau lewat mana husnul khotimahnya? Kan bisa lewat puasa kan, bisa lewat sedekah, bisa sholat malam gitu ya. Apa namanya? Lewat goalnya itu. Itu. Dan nanti apakah mau kemudian di tengah jalan, oh kayaknya saya mah lebih punya powerful buat puasa gitu ya daripada sholat malam. Bener sholat malam juga sekalian puasa aja ya. Puasa. Misalkan saya mah lebih punya powerful dalam hal puasa gitu ya daripada mengambil jalur husnul khotimah itu dengan cara mengajar dakwah yang jadi ustadz kayak gitu. Saya mah lebih punya powerful ini, ya mungkin nanti pindah gitu ya nggak masalah, nggak masalah. Misalkan tadi yang contoh tadi lagi sekali lagi saya ngambil contoh dari Bunda Cici ya, contohnya mengajar gitu ya visinya. Kemudian nanti awalnya sekarang ketemu ngajarnya itu di bidang sains, terus tiba-tiba pindah jadi apa namanya? Jadi dari sains itu jadi seni gitu ya, bicaranya ya nggak masalah. Tadi ya kayak Deddy Corbuzier tadi, dulu juga pesulap, tiba-tiba apa namanya? Dia jadi podcaster. Apakah kemudian dia disebut sebagai seorang yang tidak konsisten gitu dalam tujuan? Enggak kok, gitu. Santai aja. Nggak harus kayak gitu juga. Kalau saya mah gitu ya, santai aja lah. Prinsip naik gunung. Naik gunung tuh tentukan tujuannya, lupakan tujuannya. Jadi gitu. Pertama tentuin dulu tujuannya, terus lupakan tujuannya. Jadi maksudnya tuh, oke kita mau ke puncak ya. Yuk, sip, jalan. Nah, udah jalan, lupakan tujuannya. Nikmatin prosesnya. Apakah nanti kemudian di tengah jalan ada teman yang sakit kakinya dan tidak memungkinkan juga, nggak masalah. Yuk kita aja udah bikin tenda di sini. Nggak harus maksain untuk nyampe ke puncak gitu dan malah jadi membahayakan dan sebagainya macamnya. Udah di sini aja berarti. Yang penting bareng-bareng gitu. Yang penting prinsip naik gunung itu kan, yang penting kita bisa pergi selamat dan pulang lagi selamat. Nah itu
mirip banget tuh sama prinsip kehidupan ini. Yang penting kita bisa keluar masuk ke bumi ini dengan selamat dan nanti pulang juga dengan selamat kembali ke Allah. Gitu. Puncak itu ya hanya bonus lah, bonus. Yang penting itu kita bisa pulang dengan selamat. Kan gitu kan kalau naik gunung kan. Ya sama kalau menurut saya. Ya goalnya itu ya boleh lah kalau nanti ternyata Kak kayak pindah gitu dan nggak masalah. Santai aja. Jangan terlalu keras untuk diri sendiri. Dalam hal itu. Dalam hal lain ada yang harus keras juga. Gitu Bunda Laili. Oke, dari Bunda. Tujuan atau goal bisa semakin mengerucut jika anak bisa memahami setiap proses yang dilewati dan meningkatkan pemahaman di proses lainnya, walaupun akhirnya goal bisa direvisi. Setuju. Tujuan goal bisa semakin mengerucut jika anak bisa memahami setiap proses yang dilewati dan meningkatkan pemahaman proses. Setuju. Dengan catatan untuk bisa memahami itu kan butuh waktu ya. Nah itu, jalani saja. Mungkin sekarang bisa baru paham, mungkin besok, mungkin. Ya yang penting kita ikhtiarnya terus aja gitu. Setuju saya itu. Berkurang deh maksain saya nggak di sini. Waduh, itu saya tidak memaksa untuk begitu ya Bun ya, mohon maaf. Oke, Bu Yuni nuhun kai sawangsulna Bunda. Oke, begitu mungkin Bunda ayah Bunda semua buat pertemuan malam ini. Ternyata udah 9:30. Padahal janjinya ini di flyer hanya sampai jam 9 gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak diskusinya seru banget malam ini dan mudah-mudahan bisa jadi kekuatan untuk bisa menjalankan orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Terima Gitu. kasih banyak ya Kak Budi. Sama-sama. Buka banget wawasan malam ini. Sama-sama, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya Bunda Dwinata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Kak Budi. Sampai jumpa. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Amin. Pamit ya, saya tutup. Ya, terima kasih.